Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nurhidayah dari Universitas Aisyah Yogyakarta, jurusan Keperawatan. Nah, maksud dan tujuan wawancara kakak sebagai pembelajaran aktivis Muhammadiyah dan Aisyah dan didokumentasikan lewat voice note ya kak. Oke, langsung pertanyaan yang pertama ya kak. Boleh disebutkan biografi Kak Puji dari nama, tempat tanggal lahir, wilayah tinggal, pendidikan, profesi, dan juga kiprah di perserikatan. Oke, sebelumnya terima kasih. Perkenalkan, nama saya Puji Kuwata dari Temanggung, Jawa Tengah, Indonesia. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan S1 di Universitas Aisyah Yogyakarta, Prodi Administrasi Publik semester 8. Aktivis saya di Perserikatan Muhammadiyah. Saya masuk di salah satu ortom Muhammadiyah, yaitu adalah Ikatan Pelajar Muhammadiyah, di mana Ikatan Pelajar Muhammadiyah ini merupakan salah satu wadah bagi para pelajar di lingkup Perserikatan Muhammadiyah, seperti itu. Dan jabatan saya di Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Temanggung sebagai Sekretaris Umum dari periode 2019 sampai dengan periode 2021. Dan insya Allah besok akhir tahun ini akan berganti ke pengurusan untuk periode selanjutnya, seperti itu. Oke, baik kak. Langsung ke pertanyaan yang kedua ya. Hal tentang latar belakang keluarga dan pendidikan bisa disebutkan untuk nama orang tua, ayah dan ibu, latar belakang orang tua, saudara-saudara Kak Puji juga boleh, lalu lingkungan keluarga dan tempat tinggal Kak Puji. Jadi saya akan menjelaskan terkait dengan latar belakang keluarga saya. Sebenarnya keluarga saya itu tidak berasal dari Muhammadiyah gitu. Karena emang lingkungan kita tidak didominasi oleh mayoritas yang menganut faham ideologi Muhammadiyah. Makanya cara kita hidup, cara kita berpikir, dan cara kita bersikap itu jauh dengan Muhammadiyah, seperti itu. Baru kita menerapkan prinsip-prinsip hidup bermuhammadiyah itu ketika saat itu saya masuk di SMA Muhammadiyah Satu Temanggung, SMA yang mengubah cara pandang saya, cara berpikir saya, dan cara berperilaku gitu. Pokoknya merubah segalanya gitu. Dari yang tadinya tidak tahu apa-apa kemudian menjadi tahu. Kemudian dari tempat itu pula saya dan keluarga saya memutuskan untuk hijrah ke Perserikatan Muhammadiyah, seperti itu sampai sekarang. Kalau latar belakang pendidikan dari keluarga besar saya itu pendidikan paling tinggi ya cuma SMP gitu. Alhamdulillah ini dikasih rezeki sama Allah ya, karena mungkin masuk Muhammadiyah juga ya, saya dapat beasiswa ke Unisa, bisa melanjutkan pendidikan tinggi. Dan cuma saya yang bisa melanjutkan pendidikan tinggi di seluruh keluarga besar saya gitu. Rata-rata mereka atau keluarga besar saya, khususnya bapak atau ibu itu tidak pernah merasakan yang namanya pendidikan. Paling mereka lulus SD udah, bapak kan pak nggak lulus SD gitu, pas 2 langsung jebol gitu. Kalau ibu masih mending masih lulus SD, tapi cara mereka berpikir dan cara mereka berperilaku jauh sekali dengan apa yang disebut sebagai seorang Islam itu kan, sebelum kenal Muhammadiyah gitu. Kalau nama bapak saya itu Tugiman, ibu saya itu namanya Intoiyah. Lingkungan keluarga saya itu lingkungan yang hidup jauh dari Muhammadiyah, karena yang mendiami kampung saya itu mayoritasnya bukan warga Muhammadiyah. Jadinya kita harus menyesuaikan dengan cara mereka atau lingkungan itu hidup, seperti itu. Jadi seperti itu sih. Nah, kemudian langsung lanjut ke pertanyaan 3 ya kak. Ini kakaknya, apa yang membuat Kak Puji termotivasi untuk masuk ke Perserikatan Muhammadiyah? Boleh dijelaskan kak? Yang membuat saya tertarik dengan Perserikatan Muhammadiyah itu yang pertama adalah cara
Muhammadiyah itu menjalankan organisasinya gitu. Jadi Muhammadiyah itu mengusung konsep Islam wasatoniyah, itu adalah Islam atau umat Islam tengahan gitu kan. Jadi Islam ala Muhammadiyah itu adalah Islam moderat gitu ya. Dia tidak ekstrim ke kanan ataupun ekstrim ke kiri. Dalam hal ini itu Islam yang tidak pro kepada komunis dan tidak pro kepada liberal atau sekularisme. Itu yang membuat saya terkagum-kagum dengan Muhammadiyah, karena kebanyakan organisasi yang ada di Indonesia ini, saya nggak bisa menyebutkan nama organisasinya, tapi adalah gitu kan, mesti berpihak ataupun kalau enggak ya 10%-nya lah, 10% itu mesti ada keterpihakan kepada dua ideologi ini ya, itu sekular, liberalis ataupun komunis seperti itu. Tapi Muhammadiyah benar-benar pelur, dia menempatkan diri sebagai umat tengahan atau Islam tengahan seperti itu. Kemudian akan menjadi saksi bahwa kedua ideologi yang saling berserbangan atau konservatif ini akan akan bercekcok pada waktunya seperti itu. Dan kemudian yang saya kagumi lagi dari Muhammadiyah itu cara berpikirnya gitu kan. Cara berpikir Muhammadiyah itu tergolong cara berpikir para sahabat Nabi gitu kan. Karena apa? Para sahabat Nabi itu menempatkan Al-Quran dan Sunnah itu sebagai hukum tertinggi dalam kita hidup gitu kan. Kalau di organisasi lain mungkin enggak ya gitu. Tapi kalau di Muhammadiyah itu segala keyakinan, segala tingkah laku, perbuatan, dan apapun yang kita lakukan di dunia ini harus berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah gitu. Itu yang membuat saya terheran-heran dengan Muhammadiyah itu kan. Setelah saya belajar banyak tentang Muhammadiyah, oh iya ya, ternyata selama ini saya salah ini. Ternyata saya selama ini keliru soal ini. Karena apa? Saya tidak belajar Islam dari sumber aslinya seperti itu. Dan yang ketiga yang membuat saya tertarik pada Muhammadiyah adalah sikap berpikir kritisnya Muhammadiyah. Muhammadiyah itu terkenal dengan organisasi yang kritis, transformatif, dan solutif. Jadi ketika Muhammadiyah itu kritis, dia tidak meninggalkan sisi solutifnya gitu kan. Kebanyakan kan orang-orang ataupun organisasi yang ada di Indonesia ini kan, mereka hanya bisa mengkritik gitu kan. Tetapi mereka tidak bisa menghadirkan solusi atau problem solving gitu kan, terhadap permasalahan yang mereka kritik. Muhammadiyah ini hadir di situ untuk menjawab segala permasalahan yang ada di negara ini gitu kan. Lewat jalan pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya, terkhususnya juga agama, keagamaan gitu. Itu sangat luar biasa sekali gitu. Tidak ada organisasi yang ada di dunia ini yang seperti Muhammadiyah gitu kan. Ini luar biasa sekali nih, dan Muhammadiyah ini asetnya sangat luar biasa sekali kan, dari perguruan tinggi, sekolah, dan ya, itu membuat saya terkagum-kagum dengan Muhammadiyah. Luar biasa. Kalau kita bisa belajar atau kita bisa memahami Muhammadiyah, maka kita pasti akan menerima Muhammadiyah itu. Seperti itu. Tapi kalau ada orang-orang yang mengatakan Muhammadiyah itu keliru, ya karena mereka belum belajar bagaimana Muhammadiyah itu berpikir dan bagaimana Muhammadiyah itu berperilaku atau Muhammadiyah itu itulah di perpanjang-panjang. Maaf. Oke, baik Kak. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang keempat, boleh dijelaskan berbagai pengalaman di Perserikatan Kemuhammadiyahan ya, dari awal mula kiprah Kak Puji sampai saat ini, dan jabatan apa saja yang pernah diemban oleh Kak Puji? Oke, jadi kiprah saya di Muhammadiyah ataupun di Ikatan Pelajar Muhammadiyah ini tergolong panjang ya, gitu kan. Karena perjalanan sudah jauh. Saya waktu itu masuk di IPM tahun 2013. Saat itu saya di SMA. Tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 saya menjabat sebagai anggota bidang KDI. Kemudian tahun 2014 sampai dengan 2015 saya menjabat sebagai ketua bidang PIP di pimpinan ranting SMA Muhammadiyah Temanggung.
Kemudian tahun 2015 itu saya naik ke pimpinan daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Temanggung periode 2015 sampai dengan 2017 sebagai anggota bidang perkaderan. Kemudian tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 saya menjabat sebagai ketua bidang perkaderan PDIPM Temanggung. Kemudian saat ini tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 saya di Ikatan Pelajar Muhammadiyah di PDIPM Kabupaten Temanggung sebagai sekretaris umum seperti itu. Ya kurang lebih berapa ya, udah dari 2013 sampai dengan 2021 ini saya ikut Muhammadiyah seperti itu. Dan saat ini juga saya sedang mengikuti salah satu forum musyawarah tertinggi di Ikatan Pelajar Muhammadiyah, yaitu Muktamar yang dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Pekorto, Banyumas, Jawa Tengah itu. Selain di IPM juga di Tapak Suci, juga di HW. Ya udah, mungkin itu aja di IPM, Tapak Suci, HW itu. Lainnya belum. Dan kayaknya nggak mungkin ya kalau harus masuk Aisyah gitu kan, Naisyatul Aisyah itu kan karena khusus perempuan ya, masa saya masuk situ, nggak mungkin juga seperti itu. Jadi udah panjang sih perjalanan saya di IPM gitu, khususnya di IPM ini ya. Itu. Oke, baik Kak. Saya kira dari wawancara dengan Kak Puji sudah mewakili dari semua pertanyaan saya. Nah, saya kira sudah cukup Kak. Sebelumnya terima kasih telah meluangkan waktunya Kak Puji. Dan dari wawancara ini saya dapat belajar tentang pembelajaran kemuhammadiyahan dan keaisyaan dari pengalaman Kak Puji. Nah, dan juga saya minta maaf Kak jika ada kata yang kurang berkenan di hati Kakak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.